warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi di acara kesayangan kita, podcast kebanggaan RSUD Syamrabu Bangkalan. Hai Syamrabu, Health Issue Syamrabu. Nah sahabat, di episode kali ini kita akan membahas tentang layanan atau inovasi terbaru dari RSUD Syamrabu Bangkalan. Kebetulan memang layanan terbaru ini baru saja di launching di awal tahun 2024 kemarin. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sudah bergabung di studio Hai Syamrabu. Yang pertama hadir di tengah-tengah kita Mbak Novi, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novita Mania, perawat dari Polivaksin. Perawat dari Polivaksin. Selanjutnya ada Bapak-bapak anggota dari Komisi D yang kebetulan adalah mitra dari RSUD Syamrabu Bangkalan. Hadir di tengah-tengah kita, mau memperkenalkan Bapak Ahmad Subaidi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sudah kenal, sudah sering ya Pak ya. Selanjutnya ada Bapak Nur Hasan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ketua Komisi D Kabupaten Bangkalan. Dan yang terakhir ada Bapak Islahuddin, begitu. Monggo memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islahuddin, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan. Siap. Nah, hadir di tengah kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di podcast Hai Syamrabu. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas, sudah saya kasih clue ya, tadi bahwa ini adalah layanan atau inovasi terbaru. Narasumber kita ini adalah perawat dari Polivaksin. Ya, betul. Memang di awal tahun kemarin RSUD Syamrabu Bangkalan ini sudah melaunching layanan Polivaksin internasional. Kita kenalan dulu dengan layanan terbarunya. Mbak Novi mungkin bisa dijelaskan Polivaksin ini spesifikasinya tentang pelayanan apa? Di Polivaksin khusus melayani vaksin, terutama untuk bagi tenaga yang mau bekerja ke luar negeri atau mau perjalanan mengadakan perjalanan untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Oh, jadi ini memang memfasilitasi bagi masyarakat yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri sekarang sudah bisa vaksin di Kabupaten Bangkalan. Nah, untuk vaksinnya sendiri di sini sudah lengkap, sudah mencakup semua kebutuhan para TKI atau ini? Ada yang beberapa belum ready. Ada yang berapa belum ready? Yang belum. Jadi sistemnya ini adalah pesan. Reservasi dulu. Oh, reservasi dulu. Baik, sebelum kita bicara tentang layanan lebih lanjut, Pak Nur Hasan menanggapi layanan terbaru ini. Yang pertama, kami mengapresiasi terhadap Rumah Sakit Syamrabu sudah membuka layanan Polivaksin. Ini sebuah kabar yang menggembirakan karena bagi orang yang paham terhadap manfaat dan tujuan dari vaksin ini kan dalam rangka memberikan kekebalan terhadap tubuh bagi setiap individu, bagi seseorang. Tetapi yang juga harus kita perkuat, tidak hanya cukup pada posisi bagaimana kita membuat wadah ini, tetapi pada tingkat sosialisasi masyarakat yang belum sadar bagaimana manfaat dari vaksin itu. Kemudian yang kedua, saya berharap RSUD tidak hanya berhenti pada membuat polivaksinnya, tapi pada tingkat komunikasi tingkat bawah, ya, kembali ke sosialisasi, ya, sosialisasi baik lewat media maupun secara langsung orang. Karena ketika dulu mau melakukan umroh, haji, atau mau ke luar negeri, kita mesti harus melakukan vaksinasi ke Surabaya minimal ya Pak ya, betul. Ke Perak. Ini perlu kita lakukan. Kita juga setelah ini kita harus gandeng beberapa kepala puskesmas nanti untuk kita sampaikan pada tingkat sosialisasi itu penting. Betul. Nah, Mbak Novi, menanggapi pernyataan dari Pak Nur Hasan tadi, memang sosialisasi ini menjadi satu paket yang penting ya terhadap pengembangan dari inovasi terbaru ini. Dari Mbak Novi sendiri mungkin ada tanggapan, sudah sejauh apa sosialisasinya? Karena ini masuk hitungan baru ya Mbak ya, di awal tahun ya baru di launching kemarin. Kami sudah melakukan promosi bisa lewat status, kemarin menghubungi teman-teman yang ada di puskesmas yang kita kenal.
pihak Promkes mungkin sudah melakukan. Jadi sebenarnya sosialisasinya itu ada, tapi sebaiknya terus berlanjut begitu. Nah sekarang saya ke Pak Baidi. Pak Baidi, jadi kalau di tagline-nya RSUD kemarin ini sampai sejauh ini baru yang pertama di Madura. Kira-kira kalau dari dari segi kebermanfaatan untuk masyarakat menurut Bapak gimana ya Pak? Karena kalau dulu harus ke Surabaya. Kalau menurut saya ini sangat bermanfaat. Cuma jangan lupa rumah sakit Samrabu ini harus berlomba-lomba bagaimana masyarakat Bangkalan ini tahu kalau di Bangkalan ini ada vaksin itu. Sampai saat ini kita baru tahu masuk sekarang. Memang sosialisasi ini menjadi sangat penting kalau menurut Pak Baidi. Nah, Pak Islah, kalau misalkan nih kebermanfaatan dari poli ini kurang, katakanlah masih kurang dalam artian ini sosialisasi itu masih penting. Kalau menurut Pak Islah juga selaku kita mitra RSUD barangkali ada masukan kira-kira apa yang harus kami lakukan ke depannya nih Pak supaya lebih cepat kedengeran lah oleh masyarakat ini. Ya kita harus sebar lewat media itu. Media ya, pemanfaatan media luar biasa memang. Betul. Anak-anak muda itu kita suruh share gitu kan. Jadi orang-orang itu pada tahu. Ya, betul. Menggunakan afiliator. Harus ada ininya Pak ya, karena memang kalau saya lihat dari rekam jejak latar belakang pendirian dari ini itu karena memang banyaknya masyarakat Madura ini yang salah satunya adalah pelayaran. Karena kan teman-teman pelayaran itu harus pakai ini, harus ada sertifikat vaksin dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa ya menggunakan komoditas-komoditas tertentu untuk mengembangkan seperti itu ya Tuan. Kalau misalkan masyarakat pemanfaatannya ini Mbak Novi gimana sejauh ini? Sudah antusias artinya sudah tinggi atau memang masih berkembang, masih kita menata? Ya, menurut saya sih sudah banyak yang ngerti Pak Munir. Buktinya ada yang dari Sampang ke Makassar sudah nyampe ke sini. Ya, karena memang baru satu ya di Madura ini, jadi yang terdekat supaya tidak meminimalisir ke Surabaya. Itu ada teman saya itu 8 orang. Itu malah suntik di klinik Kimia Farma. Ini kan masih Bangkalan ini masih belum tahu kalau di Bangkalan ini ada vaksin untuk umroh, untuk haji, betul. ada di rumah sakit. Kemarin itu berbondong-bondong ngambil antri di Kimia Farma. Kimia Farma. Ya, betul. Beberapa waktu juga mungkin ini jadi masukan juga ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu kami ini sudah pernah mengundang ketika launching diresmikan oleh Bapak Bupati itu sudah mengundang beberapa owner dari travel umroh, itu juga penting. Nah Mbak Novi, kendalanya apa sih di polivaksin ini? Kebetulan ini ada beberapa Bapak Dewan ini selaku mitra yang bisa memberikan nanti masukan atau bantuan. Kendalanya apa sejauh ini? Mungkin masih baru ya Pak Nuril. Jadi kita itu untuk memesan vaksin dalam jumlah banyak itu juga takut karena masa expirednya itu dekat. Kalau saya lebih baik ini kan Raparhat ini kan orang banyak relasinya di luar, banyak teman-teman penyelenggara umroh dan haji itu bisa dimanfaatkan. Jadi ya setiap ada KBIH itu kita deketin agar ke sini, jangan ke Surabaya. Gitu. Kan masuk PCG kan. Jadi pendekatan ke pihak luar biasa nih masukannya. Pelaut kan juga. Pelaut. Ya kita itu sosialisasinya. Ya, betul. Jadi lewat sosial media itu. Dan begini Pak Hos ya. Selain yang terpenting itu sosialisasi, kita ini karena polivaksin ini miliknya pemerintah, bukan milik swasta. Kalau pemerintah itu cara pandangnya itu kan servis, bukan hanya semata-mata profit kan, tetapi lebih pada pelayanan, bagaimana masyarakat ini terlayani. Sampai pada nominal pun biayanya jangan sampai lebih tinggi daripada di luar. Kalau di Fortuna misalnya 100.000, di sini minimal ada margin 10 sampai 20.000 itu harus ada ruang lebih murah, lebih rendah ya, sehingga itu menjadi pilihan. Betul. Ini harus mengedepankan pelayanan masyarakat. Jangan semata-mata
bagaimana mendapatkan keuntungan. Oke, manajemen BLUD dalam rangka untuk meningkatkan profit dan laba sebanyak-banyaknya. Tetapi harus kita tahu bahwa lembaga ini milik negara. Milik negara. Nah, saya setuju sekali nih dengan pernyataannya Pak Nur Hasan. Artinya apa? Memang sekarang pelayanan itu nomor satu, karena orang ini sudah sangat mudah dan bebas untuk komplain, untuk memberikan masukan kepada pelayanan ya. Jadi untuk misalkan dapat pelayanan yang kurang enak itu gampang sekali Pak, sekarang gampang komplain. Jadi memang pelayanan itu yang diutamakan begitu kalau dari pesannya Pak Nur Hasan tadi. Tadi Pak Subaidi juga menyampaikan Mbak Novi bahwa harusnya kalau sudah tersosialisasikan dengan baik, sudah nggak ada lagi takut nggak laku tadi itu ya Pak Subaidi ya, kalau sudah ini. Mbak Novi, tapi bicara tentang pemesanan, ini kan kita pesan nih. Pesannya kemana Mbak Novi? Ke pihak farmasi. Ke pihak farmasi. Kalau misalkan terkait buku, biasanya kan kalau orang vaksin internasional itu kan yang dibutuhkan buku kuningnya. Nah, buku kuningnya ini kita memproduksi sendiri atau bagaimana? Dan kita pesan. Pesannya? Pesan ke balai KKP. Oh, ke KKP Surabaya. Jadi memang kami ini sebenarnya hanya diberikan wewenang untuk melakukan tindakan, tetapi pembuat atau yang mengeluarkan kartu kuning ini tetap KKP Perak, begitu Mbak Novi? Bisa menerbitkan sama pemesanan belangkonya itu kan sudah dapat izin KKP-nya. Iya, tapi kartu kuningnya kita ngambilnya ke betul ke Surabaya. Jadi prosesnya ini kita order buku kuningnya tadi ke Surabaya, nanti kita dapatnya kosongan, melakukan tindakan baru dicetak di situ. Sudah banyak pelanggannya. Sejauh ini ada masalah nggak? Dalam artian gini, sudah tercetak buku kuningnya nih, jangan-jangan nanti ketika berangkat dipermasalahkan. Ini kok nggak bisa karena kan masih awal nih Mbak Novi. Sejauh ini gimana? Masih belum. Ada masalah. Terkait harga, kalau dari masukan Pak Nur Hasan tadi, harganya bersaing dalam artian semoga bisa menjadi pilihan. Lebih murahkah Mbak Novi? Saya nggak ngerti. Oh, nggak ngerti dalam artian. Assalamualaikum. Kasih tangan left. Kita Pak. Kasih tangan. Saya turun. Oke Mbak Novi, terkait harga kalau dari pelayanan nggak bisa memastikan ya. Artinya berarti penting tidak Pak Nur Hasan kita melakukan banding harga nih sama tempat-tempat lain? Harus ya. Kita ini kalau memakai teori perusahaan, target pertama itu target sosialisasi, target promosi. Kemudian yang kedua target keuntungan, saya harus mendapatkan konsumen sekian. Tidak boleh karena kita ini dekat, Pak Direktur dekat dengan kepala vaksin misalkan. Ketika tidak tercapai target, tetap dibiarkan, tidak ditegur. Kita ini organisasi harus profesional. Jadi dari bulan pertama harus targetnya sekian, atau triwulan pertama sekian, triwulan kedua sekian, harus terima. Itu yang disampaikan Pak Haji Subaidi, harus bisa menggandeng beberapa travel agent, terutama travel yang kerjanya itu ke luar negeri. Dan juga tidak kalah pentingnya para pelaut itu juga sama-sama membutuhkan. Ini juga target itu harus tertata. Jadi harus ada target yang disampaikan. Nah, Pak Baid, ya? Ini pesan Komisi D. Penting. Khusus harga harus lebih murah daripada di dalam. Jadi atau servisnya lebih bagus meskipun harganya sama misalnya. Harus ada nilai lebih. Ini lembaga ini punya negara, bukan perusahaan. Artinya keuntungan dan profitnya ini juga diperhitungkan oleh negara ya, Pak. Nah, Pak Subaidi, kalau secara sosialisasi itu kan sebenarnya tidak hanya butuh disosialisasikan ini ada, tapi lebih butuh juga secara spesifik itu alur, karena kadang kan masyarakat kita ini bingung ya, mungkin saja perbedaan mau vaksin di Surabaya dan di RSUD ini akan berbeda dalam tanda kutip. Menurut Anda pentingnya seperti apa, Pak? Ya makanya penting banget, Pak. Kenapa? Bangkalan ini kan baru kali ini rumah sakit ini punya vaksin internasional istilahnya. Internasional. Dan itu
dari depan itu mestinya sudah ada tulisan di rumah sakit Syamrabu sudah ada vaksin begini, vaksin ini kan begitu. Masyarakat kan belum tahu. Dan sampai saat ini kalau memang katanya Mbak ini sudah banyak yang vaksin di sini, alhamdulillah berarti Bangkalan sudah banyak yang tahu gitu, kalau di sini sudah ada vaksin itu. Nah itu perlu dikaji ulang ya, perlu dibanding begitu Ya, tadi yang sebisa mungkin lebih murah. Surabaya dengan di sini. Kalau mau cek-cek itu kalau orang bentar ke Cebu, bentar ke TV kan. Sekalian jalan-jalan. Pak Islamuddin. Boleh. Bu Novi, kalau persyaratan buat vaksin itu apa saja? Jadi biar orang itu tahu, jadi dipersiapkan dulu. Ya sekaligus Pak Islah ini dari kalangan anak muda supaya bisa jadi kepanjangan tangan RSUD juga nanti menyampaikan. Monggo Pak Novi. Paspor, KTP. Kalau memang dia sudah punya buku kuning sebelumnya dibawa juga. Soalnya kan selain vaksin yang utama yang masuk ke buku kuning itu seperti vaksin varicella, influenza, itu bisa ditempel di buku kuning yang sudah ada. Melanjutkan. Melanjutkan. Kalau yang khusus kayak meningitis, yellow fever itu kita harus terbitkan sendiri. Kita tidak bisa buka punya rumah sakit lain dari programnya itu. Kita Jadi bisa nyetak. Oke, baik. Ada beberapa vaksin yang harus diterbitkan baru buku kuningnya, ada beberapa yang bisa dilanjutkan seperti itu ya Mbak Novi. Tapi kalau untuk pelaksanaannya nih penting Mbak Novi. Kapan sih orang itu bisa melakukan vaksin ini? Kalau misalkan mau terbang besok vaksin sekarang boleh nggak? Tidak, jarak minimal untuk vaksin 2 minggu. 2 minggu. Nah ini penting ya Pak Islah ya. Jadi harus diketahui hal-hal detail ini. Jangan sampai orang sudah kesini tapi dia harus kembali atau tertolak dan tidak bisa melanjutkan. Ada vaksinan. Nah ya, makanya kalau nanti pas di sosial media itu dicantumkan juga kalau bisa persyaratannya minimal berapa gitu. Ya. Jadi orang itu udah mempersiapkan dulu. Betul. Yang kesini tidak bolak-balik. kalau secara sosial media ini pernah tersampaikan, jadi itu sudah ada daftar harga, persyaratan dan lain sebagainya. Cuman memang kendalanya sosial media setelah terunggah hari ini itu kan akan tenggelam beberapa hari. Jadi itu pentingnya masif diulang lagi, disosialisasikan lagi begitu. Dan ini satu hal yang harus kita jadikan pelajaran pada waktu COVID kita. Betul. Untuk kepentingan perjalanan kadang-kadang orang tidak mau vaksin, hanya minta surat rekomendasi. Ini juga harus memperketat itu. Jangan kemudian karena orang ingin mendadak mau berangkat, ya tidak vaksin, cuma minta beli surat kuningnya saja. Jadi ini sudah di warning benar-benar Mbak. Jadi pelayanan ini tidak hanya menyenangkan orang ya, tapi safety untuk keamanannya. Terakhir masukan Pak Subedi untuk polivaksin kita ini gimana Pak ke depannya? Melanjutkan Pak Ketua tadi, ini jangan sampai terjadi. Ini adalah nanti jeleknya vaksin sampean kan palsu. Iya. Palsu tapi Asli. Asli tapi palsu. Sampai ini kan bisa merusak nama baik rumah sakit. Betul. Ketika ini terjadi, ini sampai kapanpun akan ada di otak masyarakat Bangka. Ini bisa dibeli. Iya. Jadi sesuatu yang jelek itu gampang diingat Pak ya. Bisa dibeli di rumah sakit. Selama ini sesuatu yang baik gampang dilupakan. Intermezzo sahabat Syamrabu. Jadi Mbak Novi, banyak ya yang meminta dalam tanda kutip tadi itu hanya untuk diberikan surat keterangan sudah melakukan tapi tidak mau divaksin. Dan mohon maaf sahabat Syamrabu, kami tegaskan bahwa kami tidak melayani hal-hal yang seperti itu. Begitu Mbak Novi ya. Pak Islah, masukan juga untuk RSUD untuk polivaksin ini nanti ke depannya gimana? Ruangannya itu kalau bisa dipisah khusus buat vaksin. Buat polivaksin sudah. Sudah terkumpul di depan itu semua yang terima. Oh, untuk ini, untuk pendaftaran. Nah, ini masukan ya, karena memang kalau ruangan ini kami sudah disurvei ya oleh KKP untuk pendaftaran, jadi harapannya tidak menyatu dengan pendaftaran poli-poli lain. Salah satu masukan kan kita terima. Selain itu monggo, Pak. Jadi untuk kenyamanan pasien juga ya, untuk kedepannya. Karena pasien cuma vaksin aja di sini. Iya, kesini bukan untuk periksa. Closing ada yang mau nambah terakhir? Iya, yang terakhir dari beberapa yang kami sampaikan tadi, tolong Ibu Kepala ini ya. Mbak Novi ini selaku bukan kepala Bapak, tapi pelaksana yang bagian memvaksin ini Bu Novi. Tolong nanti disampaikan ke penanggung jawab ya.
tolong diperluas sosialisasinya, komunikasi dengan pihak-pihak terkait ya, travel agent maupun para pelaut. Dan yang pasti tadi yang terakhir kami sampaikan, dunia hari ini untuk mencari kebenaran bukan berbasis pada fakta tapi berbasis pada persepsi. Meskipun keliru kalau sudah persepsi masyarakat menjustis di sini itu jelek, sampai kapanpun katanya Bukos akan dinilai jelek. Ya saya kira itu. Ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang perjalanan ini cukup panjang ya Mbak Novi ya. Kebetulan saya juga salah satu tim yang berjuang berdirinya. Jadi kami ini bolak-balik pengajuan, disurvei harus direvisi sampai akhirnya berdirilah Polivaksin ini karena sudah upayanya tidak mudah. Jadi pesan dari mitra kita dari Komisi D tadi pelayanannya diperbagus supaya kepuasan masyarakat itu meningkat. Terus mari kita upayakan Mbak Novi tadi ya untuk sosialisasinya lebih masif dan lain sebagainya, sehingga kalau Pak Subedi bilang tadi jangan hanya sekedar ada tapi dirasakan manfaatnya, begitu ya Bapak-bapak ya. Nah sahabat, hari ini pembicaraan kita tentang Polivaksin cukup sampai di sini. Inovasi terbaru dari RSUD Syamrabu Bangkalan sudah dapat masukan yang luar biasa dari mitra RSUD, dari Bapak Ketua, juga dari Bapak anggota Komisi D Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan Polivaksin ini panjang umurnya, artinya kita juga bisa mendapatkan sisi manfaatnya itu bisa menyeluruh, tidak hanya merangkul masyarakat di Kabupaten Bangkalan tapi juga di seluruh masyarakat di Kabupaten, tidak hanya di Kecamatan Bangkalan tapi juga di seluruh Kabupaten Bangkalan dan seluruh kabupaten di Pulau Madura. Terima kasih atas masukannya. Saya tunggu sahabat Syamrabu untuk masukan topik apa yang akan kita bicarakan di episode berikutnya. Saya Nuril Mufariha, mohon pamit, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.